Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ija qadaitukum wa ija qadaitum manasikakum waskurullaha adzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Al-ayat. Ya Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama kita muliakan seluruh guru kita, para kiai, para sayyid, terutama seluruh dari kita tidak disebut satu persatu. Alhamdulillah hadir bersama kita. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Dan seluruh para Ketua DKM yang sebenarnya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk umat Rasul yang benar-benar kita mengikuti daripada sunnahnya, sehingga kita termasuk orang yang benar-benar taat mengikuti jalannya dan kita sampai kepada yang tujuh, yaitu kembali kepada Allah, itu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 14. Ada teh, ini teh. Siap. Oper ini neng. Pada itu. Ini Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Bila dalam tafsir Jalalain tidak dijelaskan oleh penafsirnya tentang ayat ini. Yang mudah-mudahan dari ayat sebelumnya dan ayat setelahnya kita bisa memahami tentang perjalanan untuk kita termasuk orang-orang perjalanan untuk menuju Allah, dari Allah untuk menuju Allah.
jalan Allah. Jalan Allah itu telah digariskan, telah ditetapkan yang disebut agama Allah. Agama Alhamdulillah. Agama. Jadi kalau agama itu agama Allah, berarti komplek ini adalah tempat orang-orang yang berkumpul semuanya untuk benar-benar menegakkan agama Allah. Menegakkan agamanya berarti menegakkan Allah. Insyaallah, mudah-mudahan seluruh jamaah tubuh gabungan kita yang ini oleh Allah dibuka, diberikan pencerahan, pemahaman, serta kesadaran untuk kita benar-benar bangkit, terutama kesadaran jiwa kita. Sebab hanya yang bisa mengenal Allah adalah jiwa. Sebab di jiwa ada yang namanya akal, dan akal ini bisa menemukan adanya Allah. Yang kemarin telah dijelaskan nurul latif pun rubahnya pun. Akal gurizi ini namanya nur latif bangsa rubani. Tudron dia rumah, dia bisa tahu, bisa mengenal, bisa mengetahui akan ilmu yang doruri maupun ilmu yang mendalam secara dalil. Wa ma'aluha al-qalbu, tempatnya ini ada di dalam hati. Inilah yang dimaksud hati harus dibangkitkan. Pemahaman mengenal kepada Allah tempatnya di qalbu. Wa ma'aluha wa di babu api. Waduh, dibagi pancarannya ya dari otak. Jadi kaitan hati adanya akal untuk ingat, kaitan daripada otak kita, kaitan berpikir. Ini kaitan dengan ingat dan berpikir. Kalau bahasa kita, zikir ingat Allah, berpikir bagaimana kita bisa melakukan sebenar-benarnya sebagaimana yang kita harapkan, yang dikehendaki Allah. Kalau sekalian, di sini yang pertama ayat ini kita ayat ini menerangkan inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini bisa kepada Nabi Musa. Inni anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada lagi ilah, tidak ada lagi Tuhan illa ana, kecuali aku. Bantu Mudni, maka sembahlah aku. Ini diumatkan kepada Nabi Musa. Tapi semua yang difirmankan, diperankan pada para nabi-nabi yang terdahulu itu sebetulnya Al-Quran itu menjelaskan untuk kita semua. Memang sababnya adalah kepada Nabi Musa, tapi umumnya untuk kita semua. Menjelaskan kita pun sama, disuruh mengenal tidak ada lagi Tuhan kecuali Dia. Ini anak, kata Allah anak. La ilaha illa ana, enggak ada lagi Tuhan kecuali aku. Pak Budni. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengenal, kita paham, kita yakin, kita sadar, maka kita harus melakukan wa aqimis shalah. Ini yang kita bahas. Wa aqimis shalah lizikri, tegakkan sholat, dirikan sholat, lizikri, untuk ingat kepadaku. Nah, disinilah ibadah
Yang pertama makna sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua yang harus kita dirikan, yang harus kita tegakkan. Bagaimana makna kita mendirikan dan menegakkannya? Bukan hanya mengerjakan ini. Dan tujuan daripada sholat itu adalah lizikri, untuk ingat kepadaku. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita sholat tidak ingat Allah, berarti disuruh sholat, disuruh ingat Allah. Tapi kalau kita lagi sholat, lagi ibadah, pikiran kita, hati kita kemana-mana, berarti kita lagi nggak ingat Allah. Cuma bacaan itu adalah jasad fisik yang harus kita jalani, kita lakukan. Itu bisa dihafal, tapi kolbunya hadir juga Allah, ingat juga Allah. Ini yang harus kita pahami. Sedangkan Allah telah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, Fa'lam, belum tahu ilmu pengetahuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa sungguhnya kalau disediakan kelakuan dan tingkah la ilaha illallah, tidak ada lagi ilah Tuhan illallah kecuali Allah. Ayat ini adalah memerintahkan kepada kita untuk tahu, untuk mengerti, untuk paham. Ilmu dan paham, ketahuilah. Jadi kalau ketahuilah ini yang penting, yang sangat penting. Bahwa la ilaha illallah itu adalah sangat penting. Sangat perlu la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat bahwa ayat ini menerangkan kita harus belajar tentang Allah, tauhid. Harus mengenal Allah, ya Allah Ahad, Allah Esa, Allah Tunggal. Sehingga Allah menjelaskan sendiri, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Fa'budni, setelah mengenal aku, tidak ada lagi kecuali aku. Fa'budni, kata Allah, sembahlah aku. Tapi cara menyembahnya, waqimi sholat. Ini sembah. Kalau bahasa kita menyembah dan mengabdi, ya ibadah, nyembah, membaca. Sholat, hubungan kita ke Allah nyambung. Kalau nyambung, kalau ada gambaran bisa kelihatan. Kalau nyambung, kalau ada suaranya bisa kita dengar. Kalau nyambung, kalau ada getarannya bisa terasa tergetar. Kalau nyambung terus semua, bagaimana kita mengenal Allah, nyambung semua. Kalau nyambung, sholat itu artinya hubungan langsung pada Allah. Maka supaya kita bisa rasa ini nyambung dengan Allah, maka di kalbu kita ini harus kita pahami tentang, tanamkan di sini kesadaran kita, pengenalan kita kepada Allah bukan lewat jasad, nggak bisa, harus lewat kolbu, harus lewat akal yang disebut akal gorizi. Kalau ini akal kognitif, ini akal gorizi, sehingga kita menemukan bahwa di antaranya Allah yang kita kenal dalam tauhid, yaitu mempunyai sifat yang wajib di Allah ada 20 sifat. Insya Allah nggak hafal semua sifatnya mah ya. Udah ya. Wujud, idam, mukhalafatul lil hawadisi, yamun binafsihi wa daniyah wa irodat ilmu
kesadaran yang harus dihidupkan, ditanamkan di dalam hati kita, sehingga kalau kita sudah belajar tentang sifat 20, kita akan mengenal yang namanya sifat kamal Allah. Yang 20 itu di sana juga ada sifat jalannya Allah, dan di sana juga ada sifat daripada jamalnya Allah. Kalau tadi jalan, sekarang jamalnya Allah. Yang keempat ada sifat dari yang 20 itu ada yang namanya sifat Qur'annya Allah. Nah, sifat-sifat ini kita paham, kita tahu, kita ngerti dengan keilmuan, dengan fakta keilmuan, maka jiwa kita akan melihat di mana kita wa'aqimi sholat, untuk menegakkan sholat, maknanya menegakkan hak-hak Allah, hak jalannya Allah, hak daripada jamalnya Allah, hak amalnya Allah, dan hak daripada Qur'annya Allah. Disitulah kita setiap sholat dari mulai takbir sampai salam tidak kosong daripada mengingat Allah, mengingat daripada kamalnya, kesempurnaan, dan mengingat daripada jalannya, jalan seperti sifat keagungan dan kesempurnaan Allah, dan mengingat daripada jamalnya, jamalnya Allah, juga kita mengingat akan Qur'annya Allah. Mana dari Tuhannya Allah? Itu diambil dari yang 20 sifat dibagi 4. Apakah kita sudah kenal, sudah ingat, sudah paham, sehingga dalam sholat itu kita mengingat dia? Kalau memang kita belum mengingat dia, Allah katakan sholat itu untuk ingat aku. Tapi kita mau sholat, jangankan untuk ingat sudah juga kita kemana dia bacaan aja. Anak-anak ingat urusan, bukan ingat Allah. Waduh, berarti menetap. Itu lagi sholat. Dan kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 200 itu, fa'idzaa qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ini juga sama antara sholat dengan haji yang kesempurnaan rukun Islam, sama ujungnya bunyinya. Bahkan di situ kadzikrikum aba'akum, seperti kamu ingat kepada bapak. Coba ingat coba. Kalau kita ikut bapak, ya adanya kita, adanya bapak. Adanya bapak tidak tahu bagaimana kasih sayangnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana cinta kasih sayang pada kita. Kita tahu dilakukan sama bapak. Ingat, jadi ingat bapak bukan ingat namanya. Ingat sosok bagaimana bapak kita itu. Adanya kita pernah dilahirkan adanya bapak. Jadi itu adalah kalau kita manasik haji setelah selesai, atau kita manasik namanya sholat itu semua ibadah-ibadah, itu namanya ingat. Dan ingat Allah dalam sholat, dan ingat Allah terus setelah selesai. Ingat Allah seperti kamu ingat Bapak, asal dan hikmah, bahkan lebih ingat lagi. Inilah yang mana ingat. Setelah ingat, apa di situ? Ya, yang dijanjikan, apa di situ yang disuruh, dan apa di situ yang tidak dikehendaki. Ingat bukan ingat Allahnya, ingat apa yang disuruh, apa yang diatur, yang dikatakan agama Allah. Maka setelah ingat, laksanakan, berusaha melaksanakan sebagaimana telah dilaksanakan oleh putusannya. Maka kita untuk mengikuti putusannya. Inilah yang harus kita. Bagaimana melaksanakannya? Utuslah Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana kita bisa mengikuti semua perilakunya Rasul. Zohirah wa batinah. Bukan hanya joget saja. Kalau joget itu syariat namanya kalau kita berjalan. Ada lagi jalan yang lebih cepat, torekat. Ada lagi yang sampai kepada ma'rifat. Ada yang sampai kepada hakikat. Hakikat itulah yang sebenarnya. Gitu, ini panjang ini. Insya Allah
setiap masjid, setiap musola dan di mana saja, setelah kita memang kita sudah melaksanakan sholat, tapi kita berusaha untuk menegakkan sholat dengan kita betul mempelajari dasar agama, awal agama, ma'rifatullah, kita kenal kepada Allah. Kalau udah kenal kepada Allah, maka akan ada hasilnya, ada buahnya. Karena semuanya dari Allah dan akan sampai kepada Allah. Kalau sampai akan ada hasilnya. Tapi kalau kita gak kenal sama Allah, yang kita tujukan kemana-mana, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan demikian, kalau keyakinan ini ya tentang takdir saja, antara syariat dan antara takdir kaitan Qadariyah dan Jabariyah kemarin telah dibahas. Jabariyah ya dan Qadariyah. Jabariyah adalah orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, sehingga dia menemukan kebenaran, menemukan Allah lewat kolbnya, lewat jiwanya. Dan dia adalah pasrahan kepada Allah, semuanya adalah atas kehendak Allah. Tidak ada jalan lain. Itulah orang sufi. Tapi kalau orang filsaf, orang filsuf, orang filosof, orang yang menggunakan pemikiran yang kuat, yang cerdas, dia merasakan dia punya daripada golongan Qadariyah, dia punya kemampuan, tidak ada ikut campur tangan Allah. Jadi dia sombong dan penuh semangat. Gitu. Ini adalah orang filosof. Dan kalau dikatakan filsafat atau falsafah. Nah, yang dimaksud adalah harusnya digabung antara filsafat dan antara sufi, filsuf dan sufi. Ini yang digabungkan. Sufi adalah kaitan kolbu, filsafat adalah kaitan otak. Jadi antara ini mengirim ke sini, dipikir semua sampai berhasil. Kudunya dikawinkan, disatukan, sehingga kaitan hati adalah kaitan dengan Abu Minallah, kaitan dengan sosok bagaimana kita baik terhadap sesama manusia. Digabungkan. Cuma kalau Qadariyah, dia hanya menyatukan semua usaha dia yang menentukan keberhasilan. Allah tidak ikut campur. Tapi kalau Jabariyah adalah semuanya adalah yang baik yang diusahakan maupun hasil daripada Allah yang menentukan. Gitu. Jadi perlu kita pahami, insyaallah, kalau Jabariyah ini golongan sufi, golongan ulama, tapi kalau golongan daripada filsafat adalah golongan umaro, makanya digabungkan jadi satu, ya sama satu tujuan. Hebat. Maksimal usaha penuh 100%, tidak mengurangi tawakal kepada Allah. Dan 100% tawakal kepada Allah, tidak mengurangi usaha. Inilah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah nanti akan dibahas walaupun kita banyak yang lebih jelas lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang menyampaikan juga belajar. Belajar berat yang ini saja yang dapat disampaikan.